Nah, ini recall juga biasanya kita terima ya notifikasinya ya, apakah berupa suatu problem yang ditemukan pada saat proses inspeksi. Oke, kemudian kita masuk ke internal proses, Bapak Ibu. Nah, internal proses yang perlu dilakukan penjagaan ya, KPI-nya perlu dimasukkan adalah change control completion. Nah, change control completion di sini adalah ketika change control itu masuk, kemudian direview ya, setelah direview kan nanti akan keluar yang namanya eh, jadwal implementasi ataupun rencana implementasi. Nah, rencana-rencana implementasi atau jadwal implementasi itulah yang harus dikontrol oleh tim change control management ya. Jadi nanti tiap bulan itu reportingnya harus ditarik berapa berapa persen terhadap gap yang ada gitu ya. Jadi itu harus dimonitor. Kalau gapnya cukup besar, artinya implementasi aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan penyelesaian yang ada di change control itu artinya semuanya due date-nya molor. Nah, ini adalah beberapa contoh data-data integrity ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya menggunakan tinta biru yang berkualitas baik ya. Nah, ini yang tidak boleh adalah menggunakan cairan penghapus gitu ya. Jadi kalau salah dihapus, nah itu tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh menggunakan pensil ya. Jadi kalau di industri farmasi wajib dimusnahkan ya pensil ya, tidak boleh masuk. Kemudian tidak boleh menulis data di kertas sementara. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi kalau di PPI itu operator harus langsung menulis di dalam batch record-nya, harus langsung menulis di PPI-nya, tidak boleh menulis di lembar terpisah yang nanti akan disalin kembali. Ya, itu tidak diperkenankan. Itu masuk ke dalam pelanggaran data integrity ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh penentuan probabilitas dan keparahan ya. Kalau di sini apa probabilitas atau occurrence ya, level atau tingkat kemungkinan terjadinya kejadian negatif. Jadi mulai dari kecil sampai tinggi gitu ya. Kalau kecil misalnya kejadian negatifnya itu sangat tidak mungkin terjadi. Nah, kalau tinggi ya kejadian negatifnya itu mungkin terjadi. Artinya dia akan selalu kejadian gitu ya. Apa namanya frekuensi kejadiannya itu cukup tinggi gitu. Berarti ini probabilitasnya cukup tinggi ya, occurrence-nya cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan severity? Ya, severity di sini mulai dari tidak parah sampai dengan parah. Ya, kalau tidak parah, misalnya efek yang ditimbulkan sedikit ya, sedikit melanggar GMP, kemudian tidak ada dampak terhadap pasien. Nah, kalau yang severity-nya parah, misalnya efeknya sangat parah secara signifikan itu dia melanggar kepatuhan GMP dan potensi adanya pasien cedera. Nah, kalau deteksi ya atau sistem kontrol, nah ini juga sama. Kalau misalnya nol, artinya dia tidak ada kontrol deteksi di tempat tersebut ya atau di dalam proses tersebut gitu. Nah, ini contoh di dalam POPP ya, Bapak Ibu ya. Misalnya di sini aktivitasnya adalah penimbangan. Ya, penimbangan, kemudian kemungkinan kesalahannya apakah dari apa metode atau dari man atau dari mesin gitu ya. Nah, itu kita perlu evaluasi di sini. Nah, kalau penimbangan artinya dia di sini atensinya kesalahannya dari manusia gitu ya. Kemungkinan terbesarnya kesalahannya dari manusia. Contohnya apa? Misalnya personil yang tidak terlatih gitu. Nah, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya adalah kesalahan proses penimbangan ya. Misalnya urutan atau bahan awalnya salah gitu ya. Nah, selain itu juga ada kesalahan penggunaan alat timbang ya karena personilnya misalnya tidak familiar dengan timbangan yang akan dia gunakan gitu.